Baik, teman-teman ketemu lagi bersama Ibu nih. Nah, kemarin untuk pembahasan mengenai karakteristik wirausaha, kita kan sudah membahas, sudah juga mengevaluasi nih sedikit mengenai karakter kewirausahaan, juga kita sudah tahu dan paham mengenai materi tersebut. Nah, di sini di pertemuan kali ini Ibu ingin teman-teman kilas balik sedikit mengenai materi kewirausahaan tersebut, sambil kita ada main game gitu. Jadi teman-teman nggak bosen nih gitu. Jadi teman-teman nggak sekedar tahu dan paham, tapi teman-teman juga bisa apa ya namanya, mengaplikasikan gitu pemahaman teman-teman tuh terhadap kayak misalnya soal-soal receh atau soal-soal ringan gitu kan. Oke, nah sebelum kita masuk ke kuis-kuisan, kuis apa nih Bu? Oke, kuis-kuisan ya. Ibu mau share screen terlebih dahulu. Boleh share screen-nya? Nah, di kuis-kuisan kali ini, kuis-kuisan, kita bakal ketemu sama SRWS lagi. Nah, teman-teman gak mungkin lupa dong di pertemuan sebelumnya itu kan, Ibu udah ngenalin nih ke teman-teman mengenai SRBS itu. Nah, apa sih Ibu SRBS itu? SRBS itu adalah sedikit review biar santuy. Jadi di sini teman-teman bakal sedikit main game, tapi kita ada reviewnya sedikit, ada pembahasan materinya sedikit gitu biar teman-teman ngerasa yang sudah paham tuh makin paham gitu ya, tapi dengan seru-seruan gitu pengaplikasiannya gitu. Nah, ini SRBS part 2 karena part 1 kita sudah melaksanakannya di pertemuan sebelumnya, seperti itu. Oke, di next boleh? Nah, oke, di SRBS kali ini cara bermainnya sama nggak sih, Bu? Kayak di pertemuan sebelumnya? Oh, beda dong. Karena kenapa beda? Karena, gamenya agak beda gitu, meskipun kita bakal bertemu dengan soal dan jawaban, tapi untuk cara bermainnya itu pasti beda. Oke, kita kenalan dulu nih sama cara bermainnya. Yang pertama, teman-teman harus baca dan cermati soal. Kalau teman-teman nggak baca dan cermati, teman-teman nggak akan bisa jawab. Atau teman-teman bisa mudah terkecoh gitu ya. Yang kedua, tentukan beberapa opsi yang benar. Kalau ada benar berarti pasti ada salah. Nah, tapi ada juga yang ini benar apa salah nih. Nah, teman-teman pilihlah opsi yang benar, bukan salah atau yang mungkin benar atau mungkin salah. Dan yang ketiga, teman-teman kalau misalnya udah cermatin soal, udah nentuin jawaban yang benar, teman-teman bisa langsung on mic dan juga jawab soalnya. Karena nanti tipe soalnya itu ada tiga soal yang jawabannya itu berabjad, teman-teman bisa on mic dengan abjadnya saja atau dengan kalimat abjadnya gitu. Nah, sebelum mulai, teman-teman paham atau tidak nih mengenai cara bermain ini? Paham, Sudah Bu. paham, Bu. Oke, semangat nih udah paham ya. Kalau udah paham kita boleh di next lagi. Oke, di next. Kok ada materi lagi ya? Oke, kita sedikit review dulu nih, biar semakin panas gitu ya mau ke gamenya. Nah, teman-teman harus ingat lagi nih, kita di sini materinya mengenai karakter wirausaha. Oke, di sini Ibu sudah nge-highlight kalimat yang penting gitu, dengan warna putih. Nah, karakteristik seorang wirausaha itu adalah perilaku, sikap, ciri khas, dan tindakan. Jadi, jika nanti ada abjad atau opsi di lain perilaku, sikap, ciri khas, dan tindakan, itu bukan jawaban yang benar ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Dari seseorang untuk membuat dan mewujudkan usaha dengan inovatif. Jadi, jika nanti teman-teman ngelihat opsi jawabannya, oke ini udah masuk nih ke perilaku, tapi perilaku ini tuh ngebuat dan mewujudkan usaha dengan inovatif apa enggak? Kalau misalnya iya, berarti opsi teman-teman itu benar, kalau misalnya enggak, opsi teman-teman salah. Paham dari situ? Paham, Bu. Bu. Oke, udah paham. Boleh kita langsung next ke soal yang pertama. Duk 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 duk. Apa nih ada penjual gorengan? Oke, Ibu bacakan ya teman-teman. Aku adalah seorang penjual gorengan. Penjual gorengan nih. Sifat atau karakter apa yang cocok untuk profesi tersebut? Ibu berikan waktu dulu untuk teman-teman jawab. Tenang, teman-teman, ayo boleh dibaca dulu nih opsinya. A. Jujur. B. Mudah tersinggung. C. Pandai menggoreng. D. Tidak sopan. E. Cerdas.
F. Ceria. Udah aman? Boleh, silakan dijawab. Ada yang ingin menjawab? Aku, Bu. Oke, boleh Farhan. Gimana nih menurut Farhan jawabannya? Yang pasti harus jujur ya, Bu. Terus, nggak mungkin dong nggak bisa ngegoreng. Kan gorengan. Iya, betul. Terus, cerdas, Terus? sama kayaknya harus ceria juga sih, biar vibes-nya. Tapi nggak tahu sih kalau misalnya ini ceria, harus atau enggak. Itu sih, Bu, kayaknya. Ya, jadi menurut Farhan apa aja nih opsinya yang A, C, benar-benar oke A, nih, C, klop? E. F tapi bisa jadi. Mohon Halo? maaf, sinyal putus-putus ya, halo? Gimana Farhan jawabannya? Ada nggak, Bu, suara, Bu? Halo? Halo? Iya, sorry Bu, masuk. Masuk, Bu? Halo? Coba-coba Farhan gimana? Kayaknya A, C, E. A, C, E. Oke, kita kunci ya jawaban Farhan. A, C, E. Oke, boleh di next untuk PowerPoint-nya. Dan jawabannya betul sekali Farhan, jawabannya tepat, 100% tepat. Nah, di sini Ibu mengapresiasi Farhan karena Farhan tidak memilih F. Betul, karena F itu antara iya atau enggak nih, gitu. Betul ya teman-teman, jujur, pandai menggoreng, dan cerdas. Nah, sifat ini, sifat jujur, itu harus dimiliki oleh seorang penjual gorengan. Kalau penjual gorengan nggak jujur, nggak bisa jualan. Contohnya apa, Bu? Contohnya ngejual gorengan, misalnya pakai minyak yang plastiknya juga ikut digoreng. Nah, itu tidak jujur. Nah, kalau misalnya ada yang menjual seperti itu, tindakan yang tidak baik diikuti, itu bisa melanggar melanggar apa ya, melanggar melanggar ini, melanggar ketentuan untuk penjualan gitu, karena kita bisa seperti membohongi customer gitu, membohongi yang beli gorengan kita gitu. Nah, pandai menggoreng, iyalah pandai menggoreng, masa nggak pandai menggoreng? Kalau kita nggak pandai menggoreng, kita nggak punya karakter pandai menggoreng ini, kita nggak bisa jadi penjual gorengan. Berarti kita jadi penjual kukusan kalau nggak bisa menggoreng gitu ya. Dan yang terakhir itu cerdas, betul Kak. Betul banget kenapa harus cerdas. Karena cerdas untuk penjual gorengan itu adalah cerdas ketika berapa ya? Takaran, takaran takaran apa namanya itu tah? Takaran adonan gorengannya, terus berapa cangkir atau berapa sendok diambilnya takaran itu untuk digoreng, terus berapa lamanya itu teman-teman tuh harus punya taktik gitu ya. Nah, penjual gorengan itu harus cerdas seperti itu. Oke, Farhan, terima kasih jawabannya karena jawabannya 100% tepat. Kita next ke soal kedua. Kita next. Oke, di sini adalah aku pembisnis baju online. Sifat atau karakter apa yang cocok untuk profesi tersebut? A. Jujur. B. Slow respon. C. Pandai media sosial. D. Tidak sopan. E. Memahami jasa pengiriman. F. Tanggung jawab. Boleh. Yang mau jawab? Saya mau jawab, Bu. Boleh, Malik I. Mohon maaf di Ibu putus-putus. Gimana Malik I jawabannya? Eh, Jawabannya yang pertama itu A, jujur. Terus selanjutnya yang C, pandai media sosial. Terus yang Mm-mm. E, memahami jasa pengiriman. Sama F, Bu, tanggung jawab. Mohon maaf, Malik. Halo? Halo, halo, suaranya sudah jelas belum, Bu? Halo, halo. Ya boleh diulangi? Agak putus-putus di Ibu. Tadi yang C, Eh, yang F. A, C, E, sama F, Bu. Halo, mohon maaf Ibu tadi keluar tiba-tiba. Sorry betul masuk? Masuk, masuk, Bu. Masuk. Oke, boleh Malik. Boleh diulang lagi Eh, jawabannya? Jawabannya tadi itu A, jujur. Terus Mhm. C, pandai media sosial.
Terus yang E memahami jasa pengiriman, sama yang F tanggung jawab, Bu. Oke, terima kasih Malik. Kita kunci jawabannya. A, C, E, dan F. Kita next. Betul sekali, jawaban Malik tepat 100%. A, C, E, dan F. Yang pertama A adalah jujur ya, karena kita berbisnis online, kita nggak tahu nih di belakang layarnya itu seperti apa gitu, misalnya kayak eksekusinya, apanya, misalnya di dalam pengirimannya atau apanya. Kita sebisa mungkin harus jujur, bahkan selalu dan wajib banget jujur. Ya, teman-teman ya, kalau misalnya kita jualan tuh harus jujur, nggak boleh misalnya mencurangi sedikit aja misalnya untuk tidak jujur gitu demi penjualan kita nggak boleh ya teman-teman. Karena kita harus jujur banget gitu. Betul, yang C, pandai media sosial. Iyalah harus pandai, kalau nggak pandai kita nggak tahu nih algoritma media sosial itu seperti apa gitu. Karena kita kan berbisnis di online, online itu berkaitan dengan media sosial. Kalau kita nggak pandai media sosial, berarti kita nggak bisa ambil penjualan bisnis online gitu. Yang E, memahami jasa pengiriman. Tentu, kenapa? Karena online itu berarti kan online tuh dalam jaringan ya. Kita nggak bisa misalnya kalau di luar pulau, kita nggak bisa ketemuan gitu kan, kita mohon maaf, kita kontekannya itu melalui media sosial gitu. Nah, untuk mengirimkan barangnya itu perlu jasa pengiriman. Kalau kita nggak pandai dan nggak ngerti, kita nggak bisa tuh menjual bisnis online itu, menjual baju di bisnis online itu. Yang terakhir adalah tanggung jawab, tentulah. Nah, karena kita setiap penjualan atau setiap bisnis itu mempunyai tanggung jawab gitu. Nah, di tanggung jawab ini kita harus tahu nih paket yang kita kirimkan seperti apa, ketika sudah dikirim seperti apa, dan ketika diterima di pelanggan itu seperti apa. Kita harus bertanggung jawab jika ada kerusakan, jika ada komplain dan lain sebagainya, itu kita harus sigap dan gesit gitu ya teman-teman untuk tanggung jawab tadi. Dari jawaban Malik 100% keren banget. Nah, oke, kita next ke soal ketiga. Nah, yang ketiga, aku seorang penjual alat rumah tangga. Sifat atau karakter apa yang cocok untuk profesi tersebut? Oke, di sini Ibu mau minta bantuan ke Farhan. Menurut Farhan, satu opsi aja nih. Apa nih yang betul? Jujur, pasti Bu. A. Oke, jujur ya. Oke, jujur. Kita kunci ya jawaban Farhan. A, jujur. Nah, itu pasti ya. Oke, nah sekarang Ibu mau minta jawaban dari Malik. Menurut Malik apa nih? Kalau menurut saya mah yang itu, Bu, yang E, yang memahami kegunaan produk. Memahami kegunaan produk. Kita kunci jawaban Malik juga E. Oke, balik lagi ke Farhan. Menurut Farhan, terakhir nih, apa nih yang betul? Satu lagi, hmm, tadi itu saya tuh mau jawab, tapi udah keduluan sama Malik. Satu lagi Iya. C, Bu, kayaknya. Oke. Iya, Bu, C, Bu. Boleh. Iya, oke. C ya. Kita kunci ya. Kunci. Kita kunci. Boleh di next? Betul banget, jawabannya A, C, dan E. Nah, balik lagi ke alat rumah tangga, jujur. Ibu kan udah bilang ya, jujur itu harus selalu dan pasti. Nah, untuk C dan E itu kenapa kita harus paham mengenai bahan dan kegunaan produk? Kita nggak mungkin kalau kita nggak tahu nih bahan produk apa yang kita mau pasarkan ke pelanggan itu. Misalnya pelanggan mau beli sapu, terus pelanggannya tanya, Pak, ini kayunya bahan apa ya? Saya pinginnya bahan jati misalnya biar sapunya tuh kuat gitu. Aduh Bu, saya nggak tahu Bu bahan jati kayak gimana. Itu berarti udah tenot, udah nggak bisa tuh kalau misalnya jualan kayak gitu. Kita harus tahu nih bahan yang digunain di alat rumah tangga itu seperti apa gitu. Nah, yang kegunaan produk. Nah, kita harus tahu dong. Kita nggak bisa dan nggak mungkin kalau misalnya ada pelanggan, Pak saya mau dong misalnya beli produk untuk apa ya, pengharum ruangan yang cepat, misalnya pengharum ruangan yang apa namanya, itu tuh yang tiba-tiba semprot gitu kan.
Nah, ternyata, penjual tuh nggak tahu, "Bu, itu pengharum ruangan yang langsung semprot tuh yang kayak gimana deh?" Gitu. "Perasaan nggak jual yang kayak gitu." Nah, kita nggak boleh tuh kayak gitu, kita harus tahu ya, pengharum ruangan itu kan ada juga yang dari kertas, ada juga yang berupa, benda padat, ada juga yang langsung semprot gitu yang otomatis kan. Nah, kalau misalnya si penjualnya nggak tahu gitu ya, pengharum ruangan yang otomatis, aduh itu nggak bisa tuh jualan kayak gitu. Makanya di penjual alat rumah tangga, kita perlu karakter untuk memahami bahan produk juga kegunaan produk. Sejauh ini gimana nih tanggapan teman-teman? Paham atau enggak? Sudah Paham, paham sih, Bu. Bu. Paham ya? Teman-teman mau nggak nih kita di next pertemuan lanjut ke SRBS part 3? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Boleh ya? Tentu boleh. Oke, kalau gitu untuk SRBS part ini terima kasih jawaban teman-teman 100% luar biasa, opsinya sudah benar semua. Dan teman-teman juga sudah mencermati dari cara bermain SRBS kali ini. Kita ketemu lagi di SRBS part 3. See you. Udah, Kang.